Dapat bang mancing? Belum. Mancing mah kagak maju-maju ya. Kalau maju nyempur ya. Ini iseng apa hobi? Hah? Gimana bang? Bayar tapi bayar ini? Kagak? Agak bang. Oh ini mah hobi aja kali ya? Iseng kali. Nah iya kalau dapat ya goreng. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sudah fenomena yang biasa ya. Sekarang luar biasa banyak sekali orang-orang yang menghabiskan ya akhir pekannya dengan ya menyalurkan hobi ya. Salah satunya adalah memancing ya, mancing ikan gitu. Jadi mendapatkan ikan dari kolam dengan cara dipancing ya dengan menggunakan kail ya. Ya ada kalanya ini memang hanya iseng saja atau bisa jadi memang ada hobi yang luar biasa juga kan gitu. Bahkan ada yang sampai menyewa kapal gitu ke laut untuk memancing dan lain sebagainya ya, atau hanya sekedar menyewa tempat-tempat yang ada di sekitar saja kan gitu. Nah sekarang kalau pertanyaannya banyak ya masyarakat kita yang bertanya tentang hukum bagaimana itu memancing ya. Ya kalau dalam kaidah usul fikih ya, menyebutkan bahwasanya al aslu fil asya'i al ibahah ya. Semua asal segala sesuatu itu adalah boleh ya, mubah sebelum ada hukum atau perkara dalil yang mengharamkan daripada yang dilakukan. Nah sekarang bicara tentang memancing itu sendiri, kalau tadi saya ketemu itu ada beberapa orang yang sedang memancing ya, saya tanya itu hobi apa iseng saja gitu, lalu bayar apa enggak gitu. Jadi memang ada sudah dibahas itu oleh para kalangan ulama tentang perkara memancing itu sendiri, tergantung dari bagaimana yang dilakukannya itu. Misalkan kalau misalkan dia memancing itu seperti tadi ya, ada kolam pancing ya. Ketika dia memancing ternyata dia mengeluarkan uang gitu. Dengan cara dia datang ke tempat untuk memancing, dia beli ikan. Setelah dia beli ikan, lalu ikan itu dilepaskan di kolam oleh yang punya kolam. Baru kita mancing. Nah, perkara yang seperti ini ulama mengharamkan. Karena apa? Jadi ketika kita sudah beli itu ikan lalu dilepaskan di kolam, lalu kita pancing. Nah, ketika kita pancing ternyata yang kita dapatkan adalah tidak sebanyak apa yang tadi kita beli. Nah, ini ulama melarang ini. Jadi kalau cara yang seperti ini memang tidak dibolehkan. Kalau hal yang ketika tadi ikan yang kita beli lalu kita dilepaskan oleh si punya kolam lalu kita pancing lagi. Nah, ini yang begini terlarang. Atau juga ketika kita menyewa tempat untuk memancing, sedangkan yang dilepaskan di situ ikannya ya banyak juga, tetapi kan yang mancing di situ bukan hanya satu orang, ada orang lain juga yang mancing di situ. Nah, ini pun masih dilarang oleh para ulama. Tapi ada yang dibolehkan ya, ketika kita memancing di masyarakat kita biasanya kita pancing dulu itu ikan yang ada di kolam, lalu kita dapat itu ikan berapa misalkan kita dapat, kita timbang, lalu dihargai apa yang kita tadi pancing, yang kita timbang tadi, misalkan dapat 3 kilo lalu kita bayar itu. Nah, itu kata ulama seperti akad jual beli itu, tetapi kita ambil sendiri.
yang kita dapat itulah yang kita bayar. Nah, itulah yang paling aman seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak bertanya, bagaimana ya kalau mancing itu yang mubah, yang boleh? Ya sudah, seperti tadi. Kita pancing ikannya, lalu dapatnya berapa? Nah, itu yang kita bayar, seperti kita membeli ikan tetapi dengan cara kita ambil dulu di kolam. Mudah-mudahan ya kita terpelihara dari hal-hal yang bisa jadi sebetulnya kita anggap itu biasa, tetapi sebetulnya itu terlarang. Ya bahkan bisa jadi sekarang ada yang istilahnya namanya galatama. Nah, itu mancing galatama. Itu saya anggap, atau ulama juga menganggap itu adalah hal yang judi dan itu haram, terlarang. Itu. Oleh karena itu, ya kita dalam kehidupan sehari-hari ya boleh saja menyalurkan hobi atau sekedar mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang bermanfaat dan gitu. Ya kalau misalkan bicara mancing itu ada manfaatnya, tetapi lihat dulu gitu. Khawatir justru ketika kita mengambil satu manfaat akan tetapi di dalamnya ada unsur mudarat, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena dalam kaidah usul fiqh disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari hal-hal yang mudarat itu lebih utama daripada kita mengambil manfaat daripada satu hal. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, hal-hal ya muamalah kita, hal-hal kegiatan kita sehari-hari mudah-mudahan senantiasa terpelihara dari hal-hal yang syubhat, apalagi daripada hal-hal yang haram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.